Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 31 Oktober. Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC menerapkan sistem poin sejak 30 Juni lalu, di mana pelanggar dengan akumulasi 12 poin dalam 1 tahun akan dicabut surat izin mengemudi selama 2 bulan. Hal ini menimbulkan gejolak di kalangan sopir sehingga mengadakan aksi protes dengan mengepung gedung MOTC pada hari ini. MOTC menjawab bahwa mereka akan melakukan peninjauan atas tuntutan para sopir bersama Pemda setempat. Tak puas dengan sistem lalu lintas baru yang terlampau ketat dan khawatir tilang lalu lintas dapat mengancam mata pencaharian, para pengemudi mengerahkan puluhan taksi dan bus wisata untuk mengepung MOTC sebagai aksi unjuk rasa. Selain denda $600 karena sembarangan parkir, setiap kali juga mendapat 1 poin pelanggaran. Jika terkumpul 12 poin dalam setahun, SIM akan dicabut selama 2 bulan. Ada yang parkir di depan bengkel sendiri, ada yang menjemput dan mengantar pelanggan, semuanya dilaporkan. Mau naik banding pun tidak tahu harus diajukan kemana. 你要申诉，你要花300块钱再去缴。第二件，我申诉了，到现在还有下文吗？没有下文啊！我真这严肃的保定讲，这个一定要修掉，让这个所谓的检举达人这样子肆意的到处告发，不是办法。 Aliansi Hak Pengemudi Mobil Nasional mengajukan 7 tuntutan utama. MOTC mengutus perwakilannya untuk menerima keluhan tersebut dan menanggapinya dengan memilah tuntutan yang diajukan, mendiskusikan dan menyelesaikannya dengan Pemda dan melakukan peninjauan peraturan. Dilema yang sering dialami banyak pengasuh rumah tangga adalah keterbatasan waktu istirahat. Belakangan ini ada LSM yang meluncurkan program layanan jeda bahu-membahu yang inovatif, di mana 2 pengasuh merawat 4 hingga 6 pasien difabel dalam 1 kali dengan tujuan agar antar pengasuh dapat istirahat secara bergilir. Hal ini juga membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga pengasuh. Nenek Lin, 88 tahun, menderita demensia vaskular setelah stroke dan kondisinya berangsur memburuk. Nona Lin yang awalnya berhenti bekerja untuk fokus merawat ibunya, menggunakan layanan jeda ketika diperlukan, namun tetap merasa stres dari merawat ibunya sendirian. Baru setelah ia mendaftar untuk layanan jeda bahu-membahu, ia menyadari bahwa perawatan masih bisa dilakukan dengan cara ini. 今天轮到你帮忙顾，然后明天换帮忙顾，这样子，好像我多了一些家属在帮忙一样。 Saat ini perawatan jangka panjang 2.0 layanan jeda 1:1 dapat diterapkan hingga 10 jam sehari dan pemerintah menanggung $3.850 Taiwan. Namun karena beberapa anggota keluarga kurang percaya dan ingin menghemat uang, maka tingkat penggunaannya tidak tinggi. Program uji coba layanan jeda bahu-membahu yang diluncurkan Ormas saat ini melibatkan perawat profesional dan sukarelawan. Mengadopsi strategi perawatan 2 banding banyak untuk merawat 4 hingga 6 orang penyandang disabilitas, demensia atau cacat fisik dan mental sekaligus. Seorang perawat relawan hanya perlu merawat 1 hari untuk mendapatkan waktu istirahat yang dijadwalkan selama 2 hari. 是鼓励家庭照顾者出来预约换工、预约喘息，然后他们跟1位照服员搭配，然后也可以透过这种人力的派遣和媒合调节，可以达到真正可以喘息的机会。 Layanan jeda bahu-membahu selain menjadi solusi krisis SDM dalam layanan perawatan, anggota keluarga yang merawat juga diharapkan dapat beranjak dari kesepian dan menyerahkan tugas perawatan dengan tenang lewat layanan ini. Virus papiloma manusia atau HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita. Selain itu, HPV juga dapat menyebabkan kanker vagina, kanker dubur, dan kanker kepala dan leher. Terutama bagi kaum pria di Taiwan, risiko HPV menyebabkan kanker kepala dan leher mencapai 10 kali lipat dari wanita. Oleh karena itu, komunitas medis menyerukan agar siswa SMP juga menerima vaksinasi HPV yang didanai pemerintah layaknya siswi SMP. Mulai tahun 2018, semua siswi SMP di Taiwan menerima vaksinasi HPV yang didanai pemerintah untuk mencegah terinfeksi virus HPV dan kanker serviks. Virus ini tidak hanya juga menyebabkan kanker vagina dan kanker dubur bagi kaum hawa, tetapi juga menyebabkan kanker kepala dan leher yang merupakan jenis kanker peringkat ketiga bagi kaum Adam.
Menurut statistik, 5% kanker di dunia berkaitan dengan infeksi HPV. Terlepas dari jenis kelamin, setiap orang di dunia berpeluang 50% hingga 80% terinfeksi virus ini semasa hidupnya. Saat ini, hanya kota Chiayi dan Kabupaten Yunlin yang menyediakan vaksinasi HPV gratis bagi siswa SMP di Taiwan. Kota Taipei diperkirakan akan menerapkan sistem yang sama pada tahun depan. Untuk itu, komunitas medis menyerukan agar semua siswa SMP dapat menerima vaksinasi HPV yang didanai pemerintah. Sekelompok orang tanpa kewarganegaraan bermukim di tempat pemrosesan akhir sampah di Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Mereka mencari nafkah dengan mencari bahan daur ulang dari gunung sampah. Lingkungan kerja yang keras ini menjadi kesempatan mengubah nasib dan bertahan hidup mereka. Mari kita simak laporan reporter internasional PTS langsung dari lapangan. Truk sampah membuang sampah ke gunung sampah di Lahad Datu, Sabah. Bau busuk memenuhi udara. Warga yang tinggal di sini memungut barang-barang berharga yang dapat didaur ulang dari tumpukan sampah satu persatu. Ini apa? Wayar. Pungut wayar, dawai. Tempat pembuangan sampah ini beroperasi tahun 2012. Saat ini belasan keluarga tinggal di sekitar gunung sampah. Ratusan orang mencari nafkah dengan memungut sampah di sini. Emma juga bekerja di gunung sampah sejak awal dengan penghasilan Rp500 sebulan, setara dengan $3.500 Taiwan. Dengan uang yang dia dapat dari memungut dan mendaur ulang, ia membangun rumah terapung di pantai yang berjarak 5 menit dari gunung sampah. Bagi kaum yang tidak memiliki kewarganegaraan, gunung sampah adalah peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Sampah itu sudah dipindah pelupusan. Orang semua di situ termasuk saya tidak kerja lah. Tiada sudah kerja, tidak tahu mau buat apa, mau cari makan di mana. Di desa lainnya, setiap pagi warga harus mendayung perahu dari rumah mereka ke pantai untuk mengambil air bersih. Warga juga tidak sanggup membeli rumah. Sebagian besar membangun rumahnya di atas laut. Di Sabah banyak desa terapung seperti ini. Karena di sini kan kehidupan biarpun tiada sumber keuangan, kita boleh tinggal di rumah sendiri. Dulu saya hidup menyewa. Jadi setiap bulan kadang-kadang saya tidak boleh bayar dalam 1 bulan. Desa-desa dengan warga tak berkewarganegaraan ini sama dengan desa lainnya. Ada toko, tempat ibadah, bahkan area pembuatan kapal kecil. Namun warga tak berkewarganegaraan terus menghadapi ancaman penangkapan. Ya, laki saya kena tangkap. Saya sekarang susah, tidak ada usaha. Banyak anak itu. Laki saya tidak ada. Ada berapa anak? Ada 7. 1meninggal, tinggal 6 lah begitu. 在热闹的市中心，时常可以看到无国籍的孩童在街上游荡，向路人讨钱或是食物。 Di Sabah, warga tak berkewarganegaraan menghadapi berbagai kendala hidup, dan kendala yang tak terselesaikan ini mungkin akan terus diwariskan pada generasi berikutnya. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.